Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Oke, ini konten yang akan seru. Karena apa? Karena pertandingan juga kemarin seru banget. Dan ada beberapa drama di sana yang gue akan bahas di sini. Jadi kalian harap maklumi aja kalau misalkan gue agak sedikit mengeluarkan emosi gue di sini. Tapi gak apa-apa, hasilnya satu sama itu cukup adil buat gue. Di lain sisi dia juara bertahan, di lain sisi kita juga bermain dengan hanya pemain lokal. Jadi gue akan bahas secara rinci di konten kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe ke YouTube gue ini. Yang udah subscribe, dinyalain loncengnya supaya kalau gue posting nanti notifikasinya akan sampai di handphone kalian. Jangan lupa di like juga supaya algoritmanya bagus. Nanti YouTube akan men-share video gue kemana-mana. Yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu, Jack. Oke, ini gue akan mulai. Yang pertama, gue akan mengomentari tentang performanya dari Persija Jakarta. Oke, performanya bagi gue di babak satu ancur lebur. Lo kalau udah ngeliat konten gue sebelum ini, vlog gue di stadion, lo tonton juga yang belum nonton. Itu performa Persija, gue komentarin di video itu. Di babak pertama, ancur-ancuran. Nggak bagus sama sekali, nggak ada ritmenya, bahkan diakuin sama Thomas Doll juga. Nggak ada kengototannya, nggak ada kepengen menang, terlihat canggung dan kayak ketakutan ngelawan PSM Makassar. Mungkin babak satu habis, dia masuk ruang ganti, Thomas Doll mencak-mencak, bisa jadi. Akhirnya di babak kedua mulai berubah permainannya, dan ini menjadi perubahan yang berarah kepada kebaikan untuk Persija Jakarta. Banyak drama memang di sana, tapi sebelum ke situ gue ingin mengomentari performa masing-masing pemain dari Persija Jakarta. Kalau dari kiper nggak bisa gue komentarin karena cuma satu. Gue yang sepengetahuan, ntar gue ada statistiknya, gue akan sampein juga. Tapi sepengetahuan gue cuma satu kalau nggak salah yang shoot on target, dan sisanya kayaknya Andre Tani nggak ngapa-ngapain gitu karena kita nggak keserang-serang. Oke. Dari sisi kanan ada Rio Fahmi. Wah, ini nggak ada capeknya, bagus banget permainannya. Textbook, di posisinya matang untuk usia segitu. Untuk lini tengah, untuk pertahanan nggak usah ditanyakan lagi karena pertahanan Persija yang terbaik. Walaupun tanpa Kudela, gue masih yakin kalau di Indonesia ada Hansamu, ada Ferrari, dan ada Rizky Ridho. Ini menjadi pertahanan yang terbaik di Liga Indonesia. Walaupun tanpa Kudela. Apalagi ada Kudela, Ahmad Dandi. Sisi kiri, rudal gue. Ini adalah pemain idola gue. Selain orangnya baik, humble, sopan santun, jago mainnya, paru-parunya ada 7, nggak ada capeknya, menerobos semua halangan dan rintangan. Waduh, Firza, Rudal, Andika, gila. Ini orang berkembangnya pesat banget. Dia mulai terlihat sangat bagus itu di pertengahan musim kemarin, dan musim ini dia akan menjadi momok yang paling berbahaya untuk semua tim di Liga Indonesia dari Persija Jakarta. Firza Andika, catat nama itu. Jago banget. Jago banget mainnya. Lini tengah, gue nggak ngelihat ada yang spesial. Standar-standar aja. Oke, tapi nggak yang wah. Terus Riko Simanjuntak nggak usah dibahas karena sudah terlalu luar biasa. Rio Matsumura, gila Subasa kita. Wah, ini udah di atas rata-rata. Ini bagus banget, apalagi golnya. Gue rekam juga pas lagi ngegolin. Itu atmosfernya, di sebelah gue ada anak kecil, di sebelah gue ada bawa bapak. Gue rekam videonya, lo lihat di konten sebelum ini. Wah, merinding banget. Itu kegembiraan anak-anak Jackmania tercurahkan semuanya di gol Rio Matsumura. Karena itu penantian yang panjang di sepanjang pertandingan kemarin. Terus Witan Sulaiman, babak belur bagi gue oke, tapi nggak yang bukan dia gitu. Ngerti nggak? Gue kalau mengkritik Witan ini karena ekspektasi gue terlalu tinggi. Karena gue tahu ini orang, gue tahu dia permainannya sebagus apa. Tapi kemarin nggak banget gitu mainnya. Karena dia ditaruh di ujung tombak. Gue selalu bilang, kalau lo penonton setia gue selalu bilang kalau Aji Kusuma itu nggak bisa ditaruh di ujung tombak. Jadi Aji Kusuma itu sebagai kreator, dia harus ada di samping, nusuk ke dalam, dan dia memberikan bola kepada strikernya. Dia nggak bisa ditaruh jadi striker tunggal.
Mungkin Thomas Doll nggak dengar, diganti Aji Kusuma jadi cadangan, Witan jadi striker. Witan jadi striker lebih parah lagi, masih mending Aji Kusuma. Witan nggak bisa. Jadi kemarin 3 di depan, Rico, ada Witan di situ. Ini tipikal yang nerima bola dan dia ngumpan lagi, bukan yang finisher gitu. Jadi nggak berjalan sama sekali. Penyerangannya bagus banget dari belakang ke tengah, dari tengah ke striker, ke depan. Ini udah bagus build up passing pendeknya. Kalau gue kasih nilai untuk gaya main Persija itu 9,5. Sangat hampir sempurna. Tapi di ujungnya bingung. Begitu nyampe ke depan, bingung. Karena semuanya pengumpan. Dia pada mengumpan, yang mau diumpan juga bingung. Akhirnya nggak ada shoot on target. Agak berat. Makanya gue bilang di video itu, ini harusnya ada Marco Simic. Gue nggak tahu siapa striker. Kita kan mau datang striker asing ya. Pasti datang striker asing. Tapi kalaupun bukan striker asing yang bagus, Marco Simic bagi gue cukup untuk permainan kemarin. Itu kalau ada dia, gue yakin bisa 2 gol deh. Karena apa? Karena banyak banget peluangnya. Tusukan-tusukan dari kanan kiri, dari tengahnya udah bagus banget. Tinggal dihantam dari target man-nya. Tinggal diberi aja sama striker. Sayangnya kemarin nggak ada striker yang bisa ngeberi kayak gitu. Aji masuk, nggak merubah sama sekali. Sama aja, nggak ada perubahan. Walaupun ya daya serangnya lebih kencang lagi setelah Aji masuk, karena Witan kan agak lambat pergerakannya. Tapi tetap aja ke on target itu agak berat gitu. Dan akhirnya gue bilang juga, kalau lo nggak percaya, di video sebelum ini gue bilang, ini kalau udah lu nusuk nggak berhasil, lu udah kebaca gaya tusukan lo passing pendek, lu udah kebaca, lo cut inside dari dalam udah kebaca juga, ya lu satu-satunya cara adalah lo spekulasi dari luar kotak penalti. Harus ada tendangan dari luar kotak penalti. Akhirnya Abimanyu beberapa kali nyoba, tapi di flag, dan Rio Matsumura membuktikan kalau dia memang layak menjadi bintang. Gol dicetak oleh Rio Matsumura dan golnya cantik luar biasa. Golnya keren luar biasa. Oke. Tavares pun memuji Persija, pelatih PSM Makassar. Nanti sabar, gue akan ke dia. Tavares memuji, dia bilang pemain Persija bermain dengan sangat luar biasa, walaupun mereka didominasi oleh pemain-pemain lokal. Bagi dia lokalnya Persija ini cukup menyeramkan, apalagi ditambah asingnya. Oke. Doll marah-marah. Thomas Doll di konferensi pers juga ngamuk-ngamuk. Lo tonton di channelnya Persija, Thomas Doll ngamuk-ngamuk di situ. Dia mengomentari tentang guling-guling FC. Bagi dia ini memalukan. Ini memalukan untuk sepak bola Indonesia. Dia pikir sepak bola Indonesia musim ini udah berubah dibanding sebelumnya. Nggak tahu, dia bilang masih sama aja. Musim ini Liga Indonesia masih belum berubah dengan apa yang ditontonkan oleh juara musim kemarin. Bahkan kata Doll, dia mau main di Asia. Jangan sampai nanti di Asia dia main kelakuannya kayak gini, malu-maluin bangsa dan negara. Jadi nggak pantas bagi gue kalau misalkan dia melakukan hal seperti itu. Eranya Doll dibilang kayak gini, makanya gue mengusulkan ke federasi, dia bilang bawa wasit dari Indonesia ke Eropa, suruh nonton pertandingan dan suruh lihat gimana wasit di Eropa memimpin pertandingan. Itu ide yang sangat bagus buat gue. Terus dia bilang harusnya itu si nomor 4 disebut sama dia, itu si nomor 4, dia bilang dia bisa sampai 6 kali berguling-guling di lapangan setiap 3 menit. Orang kalau udah ngeguling-guling di lapangan setiap 3 menit, berarti dia udah cedera parah. Harusnya keluar, harusnya diganti sama pelatih. Kenapa dibiarkan? Kenapa orang yang berguling-guling di lapangan itu dibiarkan? Dan dia juga mengecam kepada wasit, dia bilang harusnya wasit ngambil tindakan. Kalau orang yang berguling-guling udah 2 kali terlihat sengaja, kan wasit punya otak, punya mata, punya kepala, punya otak dia. Lihat dong, nih orang pura-pura apa enggak nih? Kalau pura-pura, dia tahan 5 menit di luar, nggak boleh masuk. Kalau di Eropa kayak gitu. Kalau dia masih masuk, melakukan lagi kena kartu kuning, kata Thomas Doll. Dia masih melakukan lagi, kena kartu merah. Harusnya ada kayak gitu. Makanya Thomas Doll protes. Cuman Thomas Doll ngomong apa, wasit nggak ngerti. Akhirnya nggak digubris, dan mungkin wasitnya pun nggak paham ada aturan seperti itu. Jadi, kalau kata, Erick Thohir, wasit sudah setara dengan menteri, ya ini perlu direvisi ulang. Nanti gue akan membahas wasit secara khusus di akhir-akhir. Oke, terus pemain yang kayak gini ini harus ditegur. Gue nggak menyalahkan fansnya ya. Salah kaprah fansnya sama anak-anak Jackmania, dia malah menyalahkan balik. Memang harus ada yang dikritisi dari anak-anak Jackmania. 1-2 orang yang kemarin itu sempat komentar rasis dan dia udah minta maaf juga. Jadi fansnya PSM ini menyerang anak Jackmania rasis FC. Harusnya lo nggak perlu pembelaan diri. Gue kalau tim gue kayak gitu,
gue yang akan pertama kali nongol dan gue yang akan hajar abis-abisan pemain-pemain Persija kalau pemain Persija kayak gitu, karena bikin malu gue sendiri. Jadi kalau lu ada pembelaan untuk tim lo yang melakukan hal seperti itu, ya lu sama aja dong. Harusnya ketika pemain nggak profesional, ketika pelatih membiarkan itu, Anda sebagai supporter atau kita semua sebagai supporter yang harus lebih profesional daripada mereka. Kita yang harus tampil terdepan, bilang ke pemain itu, bilang ke manajemen, bilang ke pelatih itu kalau lo melakukan hal yang hina. Jangan sampai diulang lagi. Kalau gue di Persija dan kayak gitu, gue akan ngomong kayak gitu. Lo ingetin omongan gue, kalau gue nggak ngomong kayak gini, lo ingetin di semua medsos gue, lo komenin, gue pasti akan ngomong. Nah, ketika ada pembelaan, berarti dianggap sama aja. Harusnya seperti Bali. Bali itu boykot timnya, Bali itu fansnya malu sama timnya, sampai-sampai dia harus memboikot timnya. Itu adalah tindakan yang benar. Jadi kalau Teko nggak profesional, kalau pemain nggak profesional, yang malu fansnya, dan fansnya yang paling berhak untuk menegur itu. Karena apa? Karena sepertinya masih berlarut-larut setiap tim yang unggul 10 menit terakhir, 15 menit terakhir itu selalu guling-guling. Bahkan PSM kemarin bukan cuma 10-15 menit terakhir, dari babak 1 pertengahan juga dia udah mulai guling-guling. Gue nggak ngerti. Sekarang kerugiannya apa buat Persija? Otomatis gini, kerugian pertamanya itu adalah kita berkurang menyerangnya ke gawang lawan. Dan ritme permainan kita, paling penting adalah ritme permainan kita. Ketika kita udah asik main passing-passing, kita udah asik nyerang nih. Kadang kan lu suka, kalau lu lagi main futsal juga nih, lu suka lagi asik nih nyerang nih sama tim lu nih, tiba-tiba ada ngegeletak, bubar. Ritme lu tuh, sentuhan-sentuhan lu bubar semua. Itu yang diharapkan sama dia. Sebenarnya dia bukan berharap ngulur-ngulur waktu, nggak juga. Dia berharap ritme permainan kita berubah, karena kita menguasai jalannya pertandingan. 80% bawa posisi kita ya. Biar lo tahu tuh, 80% bawa posisi kita itu bukan hal yang menyenangkan untuk tim lawan. Maka tim lawan mengguling-guling untuk membongkar ritme penyerangan kita yang sangat bagus itu. Kenapa dilakukan dari babak ke-1 guling-guling kayak gitu? Ya karena inilah alasannya, supaya Persija nggak nyaman bermainnya. Profesional? Sama sekali nggak. Itu adalah tindakan yang paling memalukan di muka bumi ini. Oke, pasti ntar ada komen di bawah, rasis FC. Iya, lo guling-guling. Aduh, oke, nggak apa-apa. Kita lewatin sedikit. Padahal kan yang ada yang rasis dari kita. Kenapa harus kita yang bertanggung jawab? Kan yang rasis orang itu, dan orang itu yang harus bertanggung jawab. Bukan kesalahan anak-anak Cikmania. Kenapa dia ngeledekin kalau kita rasis FC? Seakan-akan kita semua nih, seakan-akan kita semua bertindak rasis. Kan nggak kayak gitu. Kalau PSM guling-guling, ya dia mewakili tim. Otomatis satu timnya keserang. Jadi nggak equal, nggak balance, nggak adil jika lo ngatain kita rasis FC ketika lo melakukan guling-guling FC. Nggak adil itu. Oke. Akhirnya singkat cerita, guling-guling itu kena azab seperti biasa. Orang kadang suka bingung ya, mesti kita tulisin apa di stadion ya, jangan guling-guling, karena biasanya yang guling-guling kena azab sama Persija. Selalu Bali United di comeback sama Persija karena guling-guling. Beberapa kali tim yang ngelawan Persija yang mencoba mengulur-ngulur waktu, ujungnya tidak menyenangkan untuk mereka. Diulangin lagi sama PSM sekarang, ya kegolan airannya, kena azab guling-guling. Oke, Rio Matsumura akhirnya ngegolin dengan yang luar biasa. Ciamik, ini dia. Sekarang gue mau ke statistiknya, gue lihat dulu, nanti kemungkinan besar gue akan tampilkan di layar kaca Anda. Oke, Persija lawan PSM Makassar. Penguasaan bola ini kayaknya menjadi sejarah, menjadi rekor pertama kali di Indonesia dengan ball posisi penguasaan bola 80%. 80%. 80%. Berarti PSM cuma 20%. Belum tentu PSM. Guling-gulingnya 10%. Iya nggak? Outnya 10%. Jadi nggak pegang bola sama sekali dia. Malu-maluin. Padahal kita cuman memang pemain lokal kita bagus kemarin mainnya. Dia asingnya lengkap, bahkan cadangannya pun asing. Jadi memang udah dari segala sisi pun mereka udah kalah total lah ini. Oke, total tembakannya dia 5, kita 9, ke gawang 1, kita ke gawang 4. Memang kita shoot on targetnya sedikit banget karena kita nggak ada striker ya. Bayangin, kita ngelawan tim yang tanpa striker 80%. Isinya gelandang semua, pusing. Semuanya jago menguasai bola, tapi nggak bisa finishing. Kelebihannya dapat bawa posisi, kekurangannya nggak dapat gol. Oke, akurasi operannya PSM Makassar 57%, Persija Jakarta 85%.
gue berulang kali gue ingetin sama kalian, 85% itu angka yang bagus untuk passing, 80% ke bawah itu angka yang jelek untuk akurasi passing. Dan ini PSM Makassar 57%. Nah, lu nilaiin diri deh. Oke, peluang sama-sama tercipta satu, operan silang biasa, tackle banyak banget dari dia, kasar, udah teriak-teriak lagi ke Rico. Jangan kita bahas, kesian. Terus interceptnya imbang, sapuannya banyak banget ya. Dia yang serang terus. Oke, itu singkat untuk statistiknya. Jadi kita memang di atas kalau dibandingkan kita memang jauh banget keunggulannya kemarin. Selain anggaplah satu sama skornya, tapi dari sisi permainan kita sangat amat menguasai itu. Oke. Pemain asing Persija Jakarta, nanti terakhir gue wasit sedikit. Sekarang pemain asing Persija Jakarta yang lagi rame, Gajos, kemungkinan besar. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu pasti apa enggak. Lo pada kalau misalkan gue bilang gue nggak tahu, pada nggak percaya. Cuman iya kemungkinan kayaknya dia masuk Persija. Gue nggak bisa memastikan itu, tapi kemungkinan besar dia bisa masuk. Keren banget. Gue juga belum memperhatikan banyak permainan dia. Cuman kalau nggak salah gue kemarin ngelihat, gue lagi main PS, gue main FIFA di PS. Terus gue ngeliat ke timnya, gue ngeliat pemainnya, kan kalau FIFA itu kan selalu update setiap harinya, setiap minggunya. Itu ada ratingnya dia lagi naik, terus kelihatan semuanya overallnya berapa, semua segala macamnya. Kalau ngeliat dari ratingnya FIFA, cukup oke untuk main di Liga Indonesia. Kalau si Gajos ini, pemain yang lainnya siapa ya? Gue belum tahu, jangan maksa gue ngomong. Oke, yang terakhir wasit, sedikit aja gue mau nyinggung masalah wasit. Wasit di Liga Indonesia, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa sudah setara dengan gaji menteri. Dan ini sudah diseleksi bertahap-tahap sampai akhirnya ditemukan beberapa yang lolos dan beberapa yang tidak lolos. Akhirnya dikumpulkan, dan ini adalah wasit-wasit yang sekarang ini adalah wasit-wasit yang memang menurut PSSI mereka, menurut PSSI dan jajarannya ya, dan mereka adalah wasit yang layak untuk memimpin Liga Indonesia, divisi utamanya. Gaji dinaikin, awal-awal gue pikir, wah ini ternyata solusinya adalah gaji, karena performa performa si wasitnya ini bagus banget di pembukaan pertandingan. Gue bilang, wah ini gagah nih, berarti selama ini permasalahannya gaji, masalahnya duit, gue bilang. Ternyata enggak. Ada beberapa pertandingan, kalau nggak salah PSIS Semarang juga, terus ada beberapa pertandingan lagi yang wasit keputusannya aneh-aneh banget. Gue nggak begitu banyak ngomentarin wasit yang di lapangan ya, tapi hakim garisnya ini yang menjadi catatan khusus. Jadi kalau gaji dinaikin, kualitasnya masih sama aja seperti itu, agak mengkhawatirkan. Ternyata permasalahannya bukan di duit, bukan di gaji, permasalahannya di skillnya dia, di kemampuannya dia. Solusinya apa? Solusinya ya, gue nggak tahu ya, kan PSSI udah bekerja sama dengan Jepang, ya datangin aja wasit Jepang ke Indonesia. Karena senikmat-nikmatnya lu nonton bola, sebagus-bagusnya tim lu main, ketika mimpin pertandingannya wasitnya mimpinnya jelek, itu bubar semua, itu nggak akan nikmat rasanya. Oke? Jadi perlu dievaluasi lagi untuk wasit. Kalau gue sih, ya coba aja wasit asing, kenapa enggak gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke, cukup dari gue. Sekian video gue, nanti gue akan update lagi. Kayaknya nggak ada yang kelewat dari catatan gue. Oke, Persija Insight mengundur, mundur dulu.